Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini untuk sama-sama kita mengamalkan daripada rutinitas kita, yaitu membaca Maulid Syikhul Durar yang sebagaimana disebutkan, apabila kita membaca daripada riwayat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana sejarah perjalanan beliau, maka seakan-akan kita sudah berselawat kepada beliau. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, amaliyah yang kita laksanakan pada malam hari ini, itu bernilai ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapat nazarah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pula sedikit kita mengambil tabaruk, yaitu menta'zimi dan mempelajari serta mengamalkan daripada riwayat hidup istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kalau kita aturkan keharibaan iman kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan seluruh pengikut jejak langkah beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid binti Asad bin Abdul Azza bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Quraisyiyah Al-Asadiyah. Ibu beliau bernama Fatimah binti Zaidah. Beliau dilahirkan di kota Makkah tahun 68 sebelum hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu adalah seorang keturunan daripada bangsawan. Kalau bahasa lainnya itu keturunan orang berdarah biru. Artinya orang-orang daripada orang tua Siddiq, keluarga besar Siddiq itu adalah memang orang-orang yang terkenal pada zamannya, dan termasuk tokoh-tokoh di kota Makkah dulu. Sebagian pendapat mengatakan orang yang keturunan daripada bangsawan itu adalah orang-orang yang cenderung orangnya sugih. Di samping pada itu, bangsawan itu bisa juga terkenal daripada keturunan-keturunan orang yang mulia. Jadi kalau misalnya digabungkan seberatan itu,
Beliau termasuk orang keturunan yang mulia sekaligus sugih tulang rusuk. Jadi komplit lah. Ibaratnya tuh sugih harta, kemudian sugih daripada kedudukan beliau. Nah, jarang-jarang orang itu memiliki kedudukan yang komplit. Ada misalnya orang itu sugih harta, cuma belum tentu orang itu keturunan daripada orang yang mulia. Dan bahkan misalnya ada juga orang itu memiliki daripada keturunan yang mulia, tapi belum tentu memiliki daripada harta kekayaan yang melimpah misalnya. Nah, jarang lah. Meskipun ada, tapi sebagian. Kadang-kadang sebagian orang yang seperti itu. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dididik dengan akhlak yang mulia dan terhormat sebagai seorang wanita. Jadi kehormatan wanita itu dikatakan oleh sebagian para ulama itu terletak daripada akhlaknya. Nah, itu yang lebih utama. Meskipun wanita itu lebih ditonjolkan daripada hartanya, anggaplah wanita itu menolongi daripada suaminya di bintangan hartanya, maka tidak mutlak itu memuliakan bagi perempuan tersebut. Sayyidah Khadijah itu termasuk orang yang terkenal sudah di Jazirah Mekah. Kenapa? Karena si itu termasuk orang sugih. Nah, tetapi ketika beliau sudah mendapatkan suami, yaitu baginda Nabi SAW, maka keterkenalan beliau itu malah lebih meningkat dibandingkan beliau belum menjadi istri baginda Nabi SAW. Nah, kenapa demikian? Karena ketika sudah menjadi istri oleh baginda Nabi SAW yang dididik oleh Nabi kepada Sayyidatuna Khadijah Kubra itu adalah akhlak yang mulia. Berkat didikan daripada baginda Nabi SAW, maka pangkat dan derajat Sayyidatuna Khadijah Kubra itu makin meningkat. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkan salam kepada beliau. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama boleh mengatakan Sayyidina Khadijah Kubra itu qadar radhiyallahu anha, karena berkat salamnya Allah, jadi boleh disebut sebagai bukan yang selain daripada radhiyallahu anha. Masih sebutan para nabi itu. Salamun alaiha. Nah, boleh itu aja sebagai ulama apabila menyebut daripada Sayyidina Khadijah Kubra. Meskipun beliau kan nabi, cuma ada riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertitip salam kepada beliau lewat malaikat Jibril. Nah, jadi kemuliaan yang sedikit miliki itu makin meningkat, makin bertinggi karena berkat akhlak beliau yang mulia. Artinya harta itu kadang mesti mengolah orang tinggi derajatnya. Tetapi yang lebih pasti orang itu mendapat derajat yang tinggi itu karena akhiratnya. Nah, sebagaimana yang sudah dijalani oleh Sayyidatuna Khadijah Kubra sesudah menjadi istri baginda Nabi SAW. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, man kana yuridu harsal akhirah fazidna lahu harsah. Kalau salah saya man kana yuridu harsal akhirah nazidnahu fi harsih. Barang siapa yang menginginkan keutamaan
keutamaan akhirat atau hubungan daripada akhirat atau keuntungan daripada akhirat, nazid lahu fi harsih, maka Allah akan menambahkan daripada bersama dengan keutamaan. Artinya apa? Dunianya dapat, akhiratnya lebih dapat lagi. Wa man kana yazidu harsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan dunia, maka akan dibagikan sebagian daripada dunia tersebut, sebagian aja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tetapi sebagian yang di dunia itu sudah didapatkan, di akhirat itu kadang mendapatkan apa-apa lagi. Berkhidmat misalnya nih, kalau Allah hendak misalnya mencita-citakan mendapatkan dunia, itu sebagian aja dapat, kada bertahan dapat. Kemudian di akhirat pulang diponis sebagai orang yang rugi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, bagi orang yang memfokuskan dirinya kepada akhirat, diseriusakan dirinya hanya dengan jalan akhirat, maka dunianya didapat, terlebih lagi akhiratnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila misalnya kita berkhidmat buat yang Allah berusaha gesek kepentingan dunia, sebagian aja sebetulnya dari berkhidmat kita misalnya ya Allah kadang-kadang ingat disembahyang lagi, kadang ingat berpuasa lagi hanya untuk mencari rezeki misalnya, sebagian aja dari. Tapi kalau misalnya kita bujur-bujur dengan sepenuh hati dan jiwa raga kita untuk akhirat, maka dunia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi akhirat pun akan diberi. Maka kalau juga kita dilepas daripada dunia, nah maka harus kita pahami kayak apa bahasanya. Bahasanya itu mengajar dunia. Itulah. Kalau misalnya hanya sekedar menjalankan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, sekedar menerima atau mengais daripada karunia yang sudah ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, nah itu apa? Itu boleh dan sah-sah saja. Tapi kalau misalnya sudah mengejar-ngejar, itu beda konsep. Kalau memang sudah, kalau misalnya memang mengejar-ngejar, itu karena besar harapan kita, benar harapan untuk mendapatkan dunia yang hendak disasahi. Tapi kalau misalnya hanya sekadar menjalankan kewajiban dan bahkan apa yang didapat itu mampu berbagi dengan orang, nah itu jauh lebih bagus ujungnya. Nah dan itu harus. Nah jadi Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sudah ya Allah menjalani daripada perjalanan itu. Karena di dalam perjalanan hidup daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sudah meningkat usaha, hingga sudah menjadi partner bisnis ibaratnya dengan baginda Nabi SAW. Baginda Nabi lah yang mendagangkan dagangan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu malah lebih meningkat lagi. Puncaknya karena sudah dididik oleh baginda Nabi SAW, daripada seluruh harta beliau itu dikorbankan beliau dasar takwa baginda Nabi SAW. Karena apa? Itulah yang ditanamkan oleh Nabi. Artinya ini nah titipan Allah. Nah kayak apa caranya menggunakan supaya bernilai di negeri akhirat. Maka itulah caranya digunakan dasar ada berisi harta sumbangkan ke panti asuhan, ada berisi harta lebih sumbangkan ke majelis, ada berisi harta gunakan untuk acara-acara keagamaan. Nah itulah karena yang akan didapatkan oleh orang tersebut di negeri akhirat. Karena kadida amalan yang lebih bermanfaat, ujar ulama, kadida amalan yang paling efektif yang lebih bermanfaat bagi orang yang meninggal ketika di kubur itu kecuali sedekah.
itu sebujurnya lebih bermanfaat bagi si mayit di dalam kubur. Meskipun kiriman daripada orang ketika di dunia itu penting juga, cuma yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih berkesan lagi bagi si mayit ketika di dalam kubur itu adalah sedekah. Yang mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang harus sedekah. Jadi orang yang gemar dan berjujur membagi-bagikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemuliaan beliau itu berkat daripada didikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi akhlak, terlebih lagi dari segi harta beliau. Sehingga tumbuhlah beliau dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Jadi sudah tahan mental orangnya. Ya, ketika diboikot oleh kaum kafir Quraisy selama 3 tahun naosnya, karena beliau orang yang kuat, makan rumput itu aja bersama Nabi sanggup. Karena diriwayatkan ketika diboikot selama beberapa tahun, kada disuplai makanannya kepada keluarga baginda Nabi nih, kalau sudah Nabi yang itu, jadi hampir-hampir habis sudah persediaan makanan selama diboikot kita. Nah, sampai beliau pernah di dalam riwayat itu makan rumputan yang ada di lereng bukit itu untuk mempertahankan hidup. Seandainya bukan perempuan yang kuat, kita sanggup untuk mengerjakan. Cerdas dan menjaga kehormatan. Jadi di samping orangnya cerdas, harap berbisnis pula, nah, maka orangnya termasuk orang yang menjaga kehormatan. Nasab Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kabeh beliau yang kelima, Usaid. Beliau adalah wanita pertama yang dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang menerima dakwah Islam, dan wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa demikian? Karena jasanya luar biasa. Setiap orang yang berjasa bagi diri kita itu adalah orang yang kita hormati. Kayak itu juga kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jasa beliau luar biasa kepada dakwah baginda Nabi. Nah, maka Nabi itu memberikan penghormatan yang lebih daripada istri-istri yang lain kepada Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Sampai Sayyidina Khadijah Al-Kubra itu pernah berucap kepada Nabi, seandainya harta pohonnya Sayyidina Khadijah habis sudah dan ulun sudah meninggal, wahai baginda Nabi, ujar sidin, maka gunakanlah tulang ulunnya, tabung aja umur ulunnya, janganlah gunakan tulang-tulang berulang ulun yang ada ini gesat modal biar bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai seitunya janganlah pengorbanan Sayyidina Khadijah Al-Kubra kepada di masa jahiliyah sebelum kenal dengan Rasulullah SAW, wal mukminin Sayyidina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang yang besar. Jadi sepertiga daripada harta atau kekayaan yang ada di kota Makkah itu ampun daripada Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Itu memang terbukti beliau ini adalah orang yang memang punya rezeki. Beliau bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya, karena laki-laki lah yang terbiasa berdagang ke negeri Syam. Sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa keluar untuk menuju tempat yang jauh. Inilah tradisi Arab kala itu. Hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri yang beliau miliki. Memang sebelumnya beliau itu sudah pernah kerja sama dengan laki-laki sebelum kerjasama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma karena mendengar daripada kabar kayak apa pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah maka Sayyidina Khadijah Al-Kubra itu berubah pikiran. Karena sebelumnya partner begawi yang ada ini kada semulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi akhlaknya, dari segi cara berdagangnya,
dari segi kejujurannya itu pada pernah ditemui oleh Sayyidina Khadijah Kubra pada waktu itu. Sesudah mendengar bagaimana karakter baginda Nabi SAW, lalu tertariklah Sayyidina Khadijah Kubra untuk apa berusaha baik-baik lah, berusaha baik-baik dengan Sayyidina Khadijah Kubra. Jadi dimodali oleh Sayyidina Khadijah Kubra. Karena mendengar daripada kabar itu yang sebelumnya aja hasilnya sudah luar biasa. Karena daripada usaha dari Sayyidina Khadijah Kubra, apalagi ujar Sayyidina Khadijah Kubra apabila dagangan koinnya didagangkan oleh baginda Nabi SAW. Dari situ aja sudah dapat dinilai, bahwa otomatis ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada usaha yang sebelumnya. Kemudian hari-hari terus berlalu hingga beliau mendengar kisah tentang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur, lagi terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki memiliki sifat demikian mulianya. Beliau kirim seorang untuk menawarkan kerjasama dengan dagangan menuju Syam. Beliau berikan barang berkualitas terbaik yang tidak beliau percayakan kepada pedagang yang lain. Jadi ketika sudah didagangkan oleh baginda Nabi, ibarat itu barang yang paling bagus mereknya, ibarat baju itu paling larang mereknya sudah, mana paling larang ya? Namanya Polkom lah, Billabong lah. Nah itu nanti diserahkan oleh Sayyidina Khadijah Kubra kepada baginda Nabi. Saking percayanya Sayyidina Khadijah kepada baginda Nabi SAW. Ketika Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha dan baginda Nabi SAW telah sepakat bekerja sama, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyertakan seorang budak laki-laki yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan itu hingga ke negeri Syam. Nah, jadi sebenarnya keikutsertaan Maisarah ini dengan baginda Nabi ke negeri Syam untuk mendagangkan dagangan daripada Sayyidah Khadijah Kubra itu bukan berarti Sayyidah Khadijah itu kada percaya dengan Nabi, cuma hendak memantapkan daripada keyakinan bahwa kayak mas punya pribadi-pribadi yang dimiliki oleh baginda Nabi. Nah, jadi kita jangan salah paham tentang pengawalan daripada Sayyidah Khadijah kepada Nabi ketika berdagang, kata sebetulnya. Karena kabar yang sudah beredar di luar itu sudah membangunkan kepercayaan yang lebih daripada Sayyidah Khadijah kepada baginda Nabi. Cuma karena sebagai politik, karena sudah ada benih-benih cinta yang dimiliki oleh Sayyidina Khadijah Kubra kepada baginda Nabi, maka diberikanlah utusan untuk mendampingi. Sebenarnya fungsinya kesan apa? Bukan untuk mepolitiki daripada kejujuran Nabi, kata sebetulnya, tapi untuk mengetahui apa yang lebih mendalam tentang baginda Nabi SAW. Soalnya memang terbukti cara berdagangnya luar biasa, kejujurannya luar biasa, kemudian akhlak-akhlaknya ketika menemui pelanggan, ketika berhadapan dengan pelanggan itu Masya Allah luar biasa. Kada pernah orang itu menukari dagangan Nabi itu bulik dalam keadaan kecewa, kada pernah. Cara Nabi berdagang itu luar biasa, kada pernah menyinggung pelanggan. Kemudian cara menawarkannya pun itu lebih unik dibandingkan daripada pedagang-pedagang lain. Saking jujurnya baginda Nabi berdagang itu, modal itu dipadahkan oleh Nabi. Aku ajar Nabi dimodali barang ini sekian dinar misalnya harganya. Nah kasarnya kamu aja Nabi hendak berapa memberi aku, tapi jangan sampai keluar daripada modalnya. Kan cara menawarkannya tak, ya kalah. Itu kada seperti biasanya. Nah cuma dengan berkat cara dagangnya itulah orang itu mungkin lebih kagum lah dengan cara dagangnya, apalagi dengan orangnya. Sehingga walhasil dagangan daripada Sayyidatina Khadijah Kubra ketika dipegang oleh Nabi, nah itu makin meningkat. Nah itulah sebagian daripada kisah-kisah daripada kerjasama antara Sayyidatina Khadijah Kubra dengan baginda Nabi SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkat cerita tersebut itu memberikan manfaat kepada kita seberta, mendapatkan keberkahan yang banyak kepada kita, dan mudah-mudahan kita
Subhanahu wa taala, termasuk orang yang cinta dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra dan cinta dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekarang sampai ke akhir hayat kita putus cinta kita kepada zuriat-zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصلاة تقبلنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعدها ومن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولمشايخنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأمرنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك ومن جوارك ومنعك من كل شيء مريضة من حديد ضياع وذباب من حسد إنك على كل شيء قدير. اللهم جبلنا يا الله إلى العافية والسلام رابطنا بالتقوى والاستقامة وأعيننا بموجبتنا لنا في الحال وبارنا ما سمع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في دين ولأصحابنا ولمحبنا فيما لمن أحسن إلينا وللمؤمنين ومن المسلمين والمسلمين رب العالمين. ورزقنا بهذا المتابعة له الله ورغبتنا في عافيته وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله